Halo Taurus, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Taurus, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Taurus, hari ini kita mengangkat judul yaitu kebenaran yang akan terungkap sebentar lagi. Oke Taurus, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Taurus bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Taurus, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Strange. Kartu kedua. Di sini ada Seven of Swords. Kartu ketiga. Di sini kita punya The Lovers. Kartu keempat. Di sini ada Five of Cups. Kartu kelima. Di sini kita punya King of Pentacles. Dan kartu yang keenam, di sini ada Four of Swords. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya King of Cups. Oke. Taurus, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Kebenaran yang akan terungkap sebentar lagi. Oke? Kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada King of Cups. Nah, di sini menggambarkan sebuah ketenangan ya. Ketenangan, kedamaian. Akhirnya kamu temukan kembali ataupun kamu rasakan kembali di dalam hati dan pikiranmu. Di mana kamu menjadi lebih seimbang. Ya, antara pola pikir, antara komunikasi ataupun sikap dan hal-hal lainnya menjadi lebih baik, menjadi lebih seimbang, sehingga kamu akan mampu menata kehidupanmu dengan sangat maksimal dan akan terjadi perkembangan yang begitu signifikan pada setiap kegiatan-kegiatanmu yang berimbas kepada meningkatnya finansial dan terwujudnya kebahagiaan serta kenyamanan untuk dirimu, untuk orang sekitar, dan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Nah, kenapa? Kamu mulai menemukan ketenangan dan di dalam jiwamu, di dalam pikiranmu. Kamu menjadi lebih cool, lebih kalem, lebih wibawa begitu ya. Ataupun lebih dewasa dan bijaksana. Karena apa? Karena mungkin baru-baru ini kamu disadarkan oleh sebuah berita, ya, oleh sebuah kebenaran, ya, yang mungkin selama ini tertutupi, yang mungkin selama ini kamu tidak ketahui secara gamblang dan nyata, ya, bahwa memang telah terjadi kebohongan besar, penipuan besar, kecurangan besar di dalam kegiatan-kegiatanmu seperti di pekerjaan, seperti di bisnis dan usaha ataupun kegiatan lainnya. Di mana kecurangan inilah yang akhirnya terbongkar boroknya yang menyebabkan pekerjaan ini selesai. Yang menyebabkan bisnis dan usaha yang kamu jalani ataupun di tempat kamu bekerja gulung tikar ataupun bangkrut. Dikarenakan ada perbuatan dari beberapa orang, dari beberapa pihak yang mungkin selalu memanipulasi, memanfaatkan, memainkan keuangan, ya, ataupun ada korupsi-korupsi yang terjadi pada sektor keuangan, pada kegiatan-kegiatanmu. Nah, inilah yang terbongkar baru-baru ini. Dan akhirnya kamu mulai mengambil keputusan besar, yaitu memang keputusan ini sangat sulit, ya. Sangat ekstrim. Kenapa? Karena di satu sisi kamu membutuhkan pekerjaan,
membutuhkan penghasilan, tetapi di sisi lain ya, kamu sudah merasa bahwa tidak mungkin kamu bisa nyaman kembali dengan lingkungan ya, dengan kebohongan yang terjadi selama ini yang kamu tidak ketahui. Nah, makanya kamu putuskan untuk lepaskan pekerjaan ini, untuk tinggalkan bisnis dan usahamu ya, ataupun untuk memulai dari awal lagi ya, melangkah dari nol lagi ya, dengan mungkin sedikit sumber daya yang kamu miliki dan dengan lisensi ya dari kependidikanmu yang mungkin akan kamu jadikan bekal untuk menemukan kembali pekerjaan, mencari kembali bisnis dan usaha ataupun kegiatan-kegiatan lainnya di dalam kehidupanmu. Tetapi poin pentingnya adalah di sini kamu mulai mengerti bahwa memang ya, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, ya, prioritas apa yang kita ingin tuju, belum tentu akan berbanding lurus dengan yang orang lain juga inginkan. Nah, jadi di saat kita berjuang mati-matian, berusaha sekuat tenaga untuk memajukan pekerjaan ini, untuk mensukseskan bisnis dan usaha ini, tetapi pihak lain, orang lain berkata lain. Dia malah mencari banyak cara untuk menghancurkan kegiatan ini. Nah, jadi disitulah kamu mulai mengerti bahwa tidak akan semua orang mampu kamu bahagiakan, mampu kamu senangkan hatinya, dan dengan begitu kamu akan menjadi lebih tenang, lebih seimbang di dalam melangkah kembali, di dalam berjuang kembali. Dan bukan tidak mungkin pada nantinya kamu akan dipertemukan dengan lingkungan dan orang-orang yang tepat, dan pada saat itulah kamu akan bisa buktikan ya bahwa dedikasimu, bahwa komitmenmu untuk meningkatkan kualitas dan mutu pada karya-karyamu akan berimbas pada majunya ya finansial, pada suksesnya kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan, bahkan bukan untuk dirimu saja, bahkan untuk lingkungan dan orang-orang sekitar yang melakukan kegiatan yang sama dengan dirimu. Oke? Nah, jadi inilah mungkin salah satu kebenaran ya, kebenaran besar yang terungkap baru-baru ini di dalam kehidupanmu, di mana kamu mendapati pekerjaanmu sedang di ujung tanduk, mendapati bisnis dan usahamu diambang kebangkrutan ya, dikarenakan ada penipuan, kecurangan, permainan keuangan ya, ataupun hal buruk lainnya yang dilakukan oleh seseorang ataupun beberapa orang. Tetapi dengan begitu pula lah kamu akan menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih tegar dan lebih tenang, serta lebih bisa mengatur langkah strategi apalagi ke depannya agar kamu bisa menemukan hal-hal baru, hal-hal baik daripada sebelumnya. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Strength. Nah, ini adalah kekuatan ya, kekuatan di dalam dirimu untuk benar-benar bisa menaklukkan ya apapun yang ada di depan, baik itu kegiatan ya, baik itu orang-orang ya, baik itu peluang, celah, apapun akan kamu taklukkan, apapun akan kamu dapatkan untuk kemajuan, untuk peningkatan di dalam kehidupanmu. Nah, seperti layaknya digambar di kartu ini ya, seekor serigala ya, di kesunyian malam, di kebekuan malam ya, dengan segala indera yang dia miliki, dengan segala pengalaman yang dia miliki, maka dia akan taklukkan malam itu ya, di mana akan dia menjadi puncak tertinggi pada rantai makanan di malam itu. Nah, jadi dia akan manfaatkan segala macam sumber daya ya, segala macam pengetahuan yang dia miliki ya, dan segala macam pengalaman ya yang dia dapati dari setiap proses kehidupannya. Nah, tentunya kita tahu sama tahu serigala adalah penguasa ya di teritorinya pada malam hari, di kebekuan malam, dan dialah yang berada di puncak rantai makanan tertinggi di habitatnya. Oke, nah inilah yang menggambarkan dirimu. Jadi kamu memiliki benar-benar kekuatan, power yang dibutuhkan untuk menaklukkan
apapun yang ada di sekitarmu, untuk menaklukkan hati orang-orang yang ada di sekitarmu dengan hal-hal baik yang kamu miliki, ya, dengan kelembutan, dengan kesahajaan, ya, dengan kesantunan, kejujuran serta tanggung jawab. Nah, jadi di saat kamu bertemu dengan lingkungan yang tepat, di saat kamu bertemu dengan orang-orang yang positif dan sehat, nah di saat itulah kamu akan mampu mengembangkan sayap selebar-lebarnya, dan saat itulah terjadi kemajuan dan peningkatan dari sektor-sektor kegiatanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Seven of Swords. Nah, jadi ini salah satu rasa puas, ya. Rasa puas, rasa lega, dan rasa nyaman yang kamu rasakan saat ini, ya. Dimana di kartu bottom of the deck tadi kamu telah menjadi lebih tenang begitu, ya. Nah, ketenangan ini kamu dapatkan karena apa? Karena saat ini benar-benar kehidupanmu ataupun kamu dipertemukan dengan lingkungan yang benar-benar jauh dari kebohongan, yang benar-benar jauh dari trik, ya, dari manipulasi, ya, dari perbuatan yang dilakukan sembunyi-sembunyi yang menyebabkan kerugian orang lain atau kerugian orang banyak. Nah, jadi kehidupanmu saat ini, lingkunganmu saat ini benar-benar jauh dari hal itu semua. Karena apa? Karena kamu sendiri sudah tanamkan di dalam dirimu untuk selalu kamu kedepankan kejujuran dan tanggung jawab, ya, tanpa drama, tanpa neko-neko, tanpa hal-hal yang dibuat-buat. Nah, dengan begitu lingkungan orang sekitar juga bisa melihat ketulusanmu, juga bisa melihat kejujuran dan kesungguhanmu, sehingga mereka juga melakukan hal yang sama sebaliknya. Nah, jadi perbuatan baik yang kamu lakukan juga diikuti dengan perbuatan baik oleh orang-orang sekitarmu lakukan terhadap dirimu. Jadi ada timbal balik. Nah, di saat itulah terjadi komunikasi yang baik, kerjasama yang kompak, dan hal-hal maju lainnya tercipta pada kamu dan lingkunganmu saat ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Lovers. Nah, jadi ini adalah pengkhianatannya, kecurangan, manipulasi. Nah, inilah mungkin yang menggambarkan yang di beberapa waktu lalu membuat kamu menjadi lebih tegar, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Di saat kamu dipertemukan dengan terungkapnya kebenaran besar di dalam kehidupanmu. Nah, makanya di sini tergambar ada orang ketiga, ada pihak-pihak yang tidak baik, ya, ada orang-orang yang curang. Nah, inilah mungkin yang menggambarkan hancurnya pekerjaanmu, bangkrutnya bisnis dan usaha yang kamu jalani pada saat itu, dikarenakan ada kebohongan, kecurangan, permainan keuangan, penyelewengan dana, ataupun hal buruk lainnya. Oke, nah tetapi dengan hal inilah kamu bisa belajar banyak, bisa lebih selektif, dan lebih mengerti terhadap karakteristik-karakteristik orang lain. Nah, jadi kamu akan lebih tahu tipikal orang yang seperti apa, ya, yang nantinya akan bisa bekerja sama dengan dirimu ataupun yang tidak bisa bekerja sama dengan kamu. Nah, jadi kamu lebih mengetahui, lebih mendapat ilmu tentang psikologi seseorang. Oke, nah jadi arti positifnya, di saat kamu nanti bertemu dengan lingkungan baru, orang-orang baru, ya, pihak-pihak baru begitu, ya, kamu akan lebih bisa membangun komunikasi yang baik. Kamu akan lebih bisa membangun mood, membangun rasa nyaman, ya, dari komunikasi-komunikasi yang kamu jalani. Karena apa? Karena sedikit banyak kamu sudah mengetahui nih, ya, sikap, tipikal, karakteristik orang lain. Nah, kalau yang tipikalnya seperti ini, berarti masuknya komunikasinya dengan cara seperti ini. Nah, kalau sifatnya begini, nah aku masuknya begini. Nah, jadi sedikit banyak telah membuat menambah pengalaman yang berharga untuk dirimu berkat kebenaran yang terungkap baru-baru ini. Oke, ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Five of Cups. Nah, jadi setelah ada kekalahan, ya,
setelah ada kesedihan, kekecewaan, ya. Nah, dari situlah muncul harapan, muncul kesempatan, muncul peluang yang sangat baik. Karena apa? Karena kamu berani memperbaiki diri dan karena kamu berani, ya, mengucap kata maaf ataupun memberikan maaf untuk setiap keadaan, untuk setiap situasi dan orang-orang yang mungkin dulunya pernah melukai dan menyakiti kamu. Maka dari situ kesempatan pasti akan terbuka, peluang pasti akan ada untuk hidup. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang kelima. Di sini kita punya King of Pentacles. Nah, jadi ada kekuatan, ya, ada kendali penuh di dalam dirimu, di genggaman tanganmu, ya, untuk terus mengarahkan kehidupanmu ke arah yang lebih baik. Nah, jadi ada power yang kuat, ya, di dalam dirimu untuk benar-benar bisa menata kehidupanmu, ya, untuk benar-benar bisa membahagiakan dan memberi kenyamanan orang-orang yang kamu sayangi, serta untuk tidak berada pada situasi yang sama pada kehidupanmu yang lalu, pada situasi yang tidak baik-baik saja. Oke, makanya tergambar di kartu ini, ya, pada malam hari, ya, di kebekuan malam segerombolan serigala, ya, dialah yang mengatur strategi, yang mengatur langkah untuk menguasai malam itu. Nah, jadi mangsa apapun, halangan, rintangan apapun akan dihantamnya bersama-sama demi tercapainya keinginan kelompoknya pada malam itu. Nah, inilah yang menggambarkan bahwa kamu mulai memiliki kekuatan, memiliki power, ya, untuk terus mengarahkan kehidupanmu ke arah yang lebih maju dan lebih berkembang. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Four of Swords. Nah, jadi ini adalah sebuah kepasrahannya. Kepasrahan tetapi bukan menyerah. Kamu mulai mampu pasrahkan, gantungkan seluruh harapan dan keinginanmu hanya kepada Sang Penciptamu dan hanya kepada kekuatanmu sendiri. Nah, karena di beberapa waktu lalu, di saat kamu percayakan, gantungkan harapanmu, ya, taruh kepercayaan sebesar-besarnya pada orang kepercayaanmu pada saat itu, toh kenyataannya kamu dikecewakan. Toh kenyataannya kamu terluka. Karena apa? Karena seseorang bisa berubah kapan saja, sesuai situasi, sesuai kondisi. Nah, makanya ini, saat ini kamu mulai gantungkan setiap apa yang kamu inginkan, setiap mimpi dan harapanmu hanya kepada Sang Pencipta dan hanya kepada kekuatanmu sendiri. Nah, makanya apapun akan bisa kamu lewati, apapun akan bisa kamu hadapi di masa mendatang. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Taurus sahabatku, dan semoga temanku Taurus, ya, benar-benar akan mampu mengungkap kebenaran ataupun, ya, akan dipertemukan dengan kebenaran rahasia besar yang terungkap di dalam kehidupanmu, ya, dan kebenaran itulah yang akhirnya menyadarkan kamu, membuat kamu lebih tegar, membuat kamu lebih kuat dan lebih maju untuk menatap masa depan, untuk membawa kebahagiaan dan kesuksesan kembali ke dalam kehidupanmu. Dan seketika itu terjadi, maka siapapun yang ada di sekitarmu, orang-orang yang kamu sayangi, akan mampu kamu beri kebahagiaan dan kamu persembahkan kenyamanan bagi mereka semua. Semoga, ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.